Oke, berikutnya aku ingin langsung bincang-bincang nih dengan para ahli. Arahannya kan seperti apa sih gitu ya untuk bisa membantu mempersiapkan industri kita, industri tatanan rambut ini untuk pada saat nanti PSBB sudah mulai diangkat seperti itu. Jadi aku ingin memberikan kesempatan langsung kepada Pak Bambang yang katanya sudah bersama dengan Pak Cucu, Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI. Halo Pak Bambang dan Pak Cucu, mungkin bisa dinyalakan videonya. Halo, selamat siang. Saya dengan Cucu. Halo Pak Cucu. Thank you so much sudah join kita. Mohon Terima maaf, kasih. tadi ada acara dadakan, jadi ya loncat sana loncat sinilah. Aduh, nggak apa-apa. Pak Cucu udah hadir aja bersama kita saat ini, kita sudah sangat appreciate sekali. Pak Cucu, kita langsung ya Pak, mau nanya sama Bapak nih. Kira-kira menurut Bapak, mungkin kalau Bapak tadi banyak yang belum mengikuti bahasan kita ini kan bisa dibilang industri kita hairdressing ini sudah sangat terpukul ya, 2 bulan PSBB ya. Sebenarnya sama dengan industri-industri yang lain juga gitu ya. Cuman menurut Pak Cucu sendiri gitu ya, persyaratan apa sih yang harus benar-benar kita penuhi nih dari sektor industri hairdressing supaya salon-salon dan usaha salon di DKI Jakarta ini dapat segera kembali membuka usahanya. Menurut Pak Cucu, kiatnya apa dan persyaratannya apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, bahwa COVID-19 ini memukul semua sektor ya, sama, hampir rata, dan di seluruh dunia, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Indonesia ya. Jadi ini hampir semua negara, semua kota juga sama-sama memikirkan mengalami hal yang sama gitu tentunya. Untuk ada 2 pilihan berat memang di COVID ini, antara keselamatan sama ekonomi. Ini dilema yang terjadi di berbagai tempat gitu ya. Dan percayalah bahwa pemerintah itu berpikir untuk bagaimana semuanya bisa berjalan secara seimbang. Tapi tentunya begitu harus memilih salah satu, yang mana yang kita harus pilih antara keselamatan atau ekonomi. Ya. Kita waktu itu sudah sepakat bahwa keselamatan yang utama, gitu ya. Nah, karena kunci COVID ini penanggulangannya cuma satu, karena vaksin belum ada nih. Jadi satu ini yang harus kita semua disiplin. Kita menjaga jarak, mengurangi aktivitas. Di seluruh dunia rumusnya sama. Jadi ya ini akibatnya akhirnya kan semua nggak bisa kerja, semua mesti tutup dan segala macam. Akhirnya yang berujung kepada banyak yang di PHK, terus banyak yang dirumahkan gitu ya. Jadi ini dilema. Tapi alhamdulillah saya bisa katakan untuk di Jakarta kita menuju ke arah yang positif. Ini mungkin yang teman-teman secercah harapan yang bisa kita harapkan bersama. PSBB baru diperpanjang kemarin sore oleh Pak Gubernur sampai tanggal 4 Juni. Tapi ini arahnya udah positif. 2 minggu kemarin itu kita udah sangat bagus gitu ya. Nah, krusialnya di 2 minggu ini. Kalau 2 minggu ini kita berhasil, insya Allah di minggu berikutnya PSBB akan diperlonggar. Ya. Dan ini bertahap, nggak semua kegiatan kita longgarkan sekaligus gitu ya, nggak. Bertahap dan ada persyaratan tentunya. Jadi pertimbangannya 2 nanti, kita harus memilih yang mana kita dahulukan untuk dibuka atau tidak. Yang pertama adalah resiko penularannya tinggi atau tidak. Ya, kita melihat itunya dulu. Yang kedua, kita lihat lagi dampak ekonominya tinggi atau tidak kegiatan ini. Ya. Misalnya, ketika saya menyebutkan membuka sebuah Ancol ya, theme park gitu. Resikonya tinggi nggak sih kalau kita buka Ancol? Ancol itu kan gede banget ya, outdoor, bebas gitu ya, jarak orang bisa sangat dikontrol gitu ya. Berarti dia mungkin masuk kategori yang tidak tinggi risikonya. Karena dia bisa kontrol dan luasannya juga luas banget. Dan dampak ekonominya seperti apa sih? Oh, dia banyak mempekerjakan tenaga kerja,
memberikan pajak juga tinggi buat pemerintah gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi prioritas untuk dibuka pertama. Jadi ini yang kita lagi pelajari nih satu-satu, ya berbagai industri yang ada, termasuk juga untuk tempat ibadah gitu ya. Tempat ibadah ini yang sangat bertolak belakang lah gitu ya, antara keinginan orang untuk beribadah dihalangi, tapi untuk di satu sisi ini kan resiko banget ya kita kalau kita membebaskan orang ya sholat Jumat bareng gitu pun ibadah di gereja berbarengan dengan kondisi yang padat gitu kan, risiko penularannya tinggi. Jadi percaya kami sama tim sedang memperjuangkan ini, termasuk salah satunya salon ya. Kita harapkan salon sesudah tanggal 4 Juni itu bisa termasuk yang paling cepat dibuka ya. Karena kita melihat dampak ekonominya juga sangat tinggi, kebutuhan orang juga terhadap, udah banyak yang ribut kok, teman-teman saya udah pada nggak betah gondrong gitu ya. Betul, ini Pak. Kebetulan aja ada saudara kenal sama saya jadi cepat dikit lah. Betul, Pak. Baik, terima kasih banyak. Jadi, tapi nanti dibukanya ada syarat. Nah, ini yang harus diingat tadi. Apa itu yang dibilang, Pak? Itulah yang dibilang new normal, ya. Jadi harus ada SOP sesuai keprotokolan COVID. Nah, ini kan udah ada. Jadi bukan prosedur keselamatan, namanya protokol COVID aja. Bagi karyawan salon. Jadi bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk karyawan. Ya. Jadi ada SOP yang harus dilakukan oleh setiap pemilik salon ataupun barbershop untuk membuka kembali. Misalnya menjaga jarak. Tadinya bisa menampung 20 orang, cuma hanya 10 diatur gitu kan dengan perjanjian. Hal-hal seperti itu secara teknis nanti teman-teman akan lebih paham dari saya gitu ya, untuk kebaikan baik itu karyawan maupun pelanggan gitu loh. Jadi kita nanti diserahkan ke kami nanti SOP-nya kalau sudah ada untuk kita pelajari. Kalau bisa adopt dari WHO biasanya sudah keluarin kok standar yang untuk sebagai internasional acuan gitu ya. Jadi bisa diambil ke sana. Ya kita berdoalah mudah-mudahan semua masyarakat bisa berdisiplin selama 14 hari ini terakhir nih. Yang kita khawatir juga Lebaran nih kan pasti orang banyak ya silaturahim apa yang ya walaupun udah dilarang tetap aja pasti banyak yang bandel gitu ya. Nah ini yang kembali lagi saya ingin cuma ingatkan bahwa sukses atau tidaknya kita menangani COVID ini adalah kembali ke diri kita bisa disiplin untuk menjaga jarak, mengurangi aktivitas. Kecuali udah ada vaksinnya, itu beda hal gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Bismillah kita menuju ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cucu. Dan kita pegang janjinya Pak Cucu nih. Tadi Pak Cucu bilang insya Allah salon bisa dibuka di fase awal. Karena memang kita sudah mempersiapkan SOP dan kiat-kiat. Seperti tadi mungkin sebelum Pak Cucu datang itu Bu Cecil salah satu pemilik salon sudah menjelaskan bahwa datang itu hanya berdasarkan appointment sehingga jarak bisa sangat diatur. Kemudian kalau di salon itu kan biasanya kita mengerjakan rambut customer itu tidak hadap-hadapan seperti itu gitu ya. Dan kalau di salon itu kita biasanya pasti sudah dikeramas dulu, which is the number one higienis prosedur gitu ya untuk para pelanggan dan juga pekerjanya. Terima kasih Pak Cucu. Ya. Pak Bambang silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya dari awal tadi dengar memang ini ada di ruangan saya. Tadi Pak Kadis mampir ke ruangan saya. Jadi saya dari awal monitor terus sampai selesai. Tapi kebetulan tadi banyak tamu, jadi saya tinggal. Intinya begini, nanti kalau memang sudah diterapkan pelonggaran dan boleh buka salonnya, ini saya sedang membuat SOP-nya karena diminta oleh Pak Gubernur. Jadi tolong teman-teman, saya sudah bicara dengan Mbak Mutia, coba itu SOP yang pernah dibuat saya dikasih buat penyempurnaan yang sudah saya bikin. Ya. Nah, dikirim boleh di WA, nanti kita, sekarang pun kami sedang menggodok ini, semua industri lagi kita buat SOP-nya untuk persiapan. Sebentar. Maaf Pandang, saya lagi meeting dulu nih. Lagi meeting ya. Baik.
Jadi Sudah ada tolong SOP itu, yang kita saya sih sudah dapat, tapi barangkali tadi kan dari bincang-bincang ini kita dengar semua, barangkali ada yang lebih baik, nanti kita sempurnakan lagi, supaya begitu kita ajukan ke balai kota sana, langsung direspon, langsung disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami di lapangan, buat semuanya, khususnya yang di DKI ya, kalau yang di luar wilayah itu saya nggak tahu aturannya seperti apa. Yang di DKI ini, teman-teman itu kalau ini tolong diikuti aturannya. Ya, kalau bilang tutup, tutup dulu, jangan maksa-maksakan diri. Karena kita menemukan di lapangan, ada teman-teman yang buka, lalu kita datangi alasannya cuma jual produk, gitu ya. Tolong dikasih tahu nih Mbak, teman-teman, Bapak Ibu, bahwa kita nih orang-orang Pemda lebih pintar dari Bapak Ibu. Kalau untuk dibohong-bohongin gitu ya. Jadi mereka jual produk, kita bilang yang bener nih, bener. Jadi kita masuk ke ruangannya ternyata ada bekas potongan rambut segala macam, kan berarti kan dia bohong. Nah ini yang kita nggak suka seperti itu, jujur aja Pak, kita begini mepet soalnya jadi kita terpaksa, kita nggak masalah. Kalau kami dari pariwisata sifatnya pembinaan Mbak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti yang turun bukan kita, tapi gabungan atau Satpol PP, nah itu nggak ada ampun itu. Kasihan juga ngelihatnya ya, langsung disegel. Ini kan udah beberapa restoran sudah disegel itu. Karena yang turun tangan langsung Satpol PP. Jadi saya mengingatkan buat teman-teman dari industri usaha salon, tolong jaga-jaga. Kalau memang tutup, tutup. Kalau memang buka, nanti ada ikuti protokolnya sesuai aturan. Restoran boleh buka tapi nggak boleh duduk. Tapi masih ada yang buka tapi masih duduk-duduk di sana, langsung disegel. Kan kasihan itu, didenda lagi. Udah disegel, didenda. Kalau disegel doang, didenda doang lumayan. Udah didenda, disegel. Kan apa? Kalau disegel itu kan nggak bisa dibuka. Kalau dibuka paksa dia melanggar aturan itu, kena pasal lagi nanti. Gitu. Jadi ikutin aja protokol COVID-nya tadi seperti disampaikan dengan para pakar tadi. Saya lagi berusaha supaya dalam bulan Juni ini, entah minggu pertama kedua, supaya salon-salon bisa buka kembali, bisa giatnya hidup lagi gitu. Karena kan bisa Bapak Ibu lihat nih, rambut saya udah gondrong nih. Tadi Pak Cucu bilang minggu pertama loh Pak. Itu nanti gini, Ibu Melani, kita hanya mengusulkan. Mengusulkan beserta dengan dasar-dasarnya kenapa minta dibuka duluan. Misalnya, oh ini Pak risikonya kecil, oh ini risikonya besar, ini dampaknya terhadap tenaga kerja dan ekonominya seperti ini. Nah, itu nanti menjadi dasar bagi pemegang keputusan. Jadi kami tugasnya nanti hanya menyokong dari sini nih. Maka saya minta dukungan teman-teman semua nih yang ada di sini, ya didukung, terutama yang di DKI Jakarta yang berkaitan dengan saya langsung, karena semua berada langsung dalam pengawasan saya dan teman-teman di lapangan. Kalau kami sekali lagi dari pariwisata, kalau datang ada pelanggaran, kita akan melakukan pembinaan, nasihat, begini, jangan begini, jangan begitu. Tapi kalau bukan kita, tapi gabungan, kita nggak bisa apa-apa itu, Bu Melani ya. Kasihan teman-teman, saya ngeliatnya juga kasihan gitu. Nah, dari kami itu aja, tolong diikuti protokolnya, protokol kesehatannya standar penularan COVID-19 ini ya. Biar kita giatnya biar lancar lagi. Juni mudah-mudahan semua bisa, sedikit-sedikit yang memang tidak boleh semua. Jadi kita dapat arahan minggu pertama siapa, minggu kedua dan seterusnya seperti itu. Ya nggak sekaligus. Kita lihat yang paling urgent kepentingannya dan penyebarannya pun paling tidak riskan ya, yang nggak terlalu risikonya besar, boleh dibuka duluan gitu. Dari saya itu aja, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah diundang bisa ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu kalau ada yang mau berkomunikasi bisa WA saya langsung, tapi kalau tidak langsung dijawab juga mohon maaf ya, karena banyak yang WA saya nih, banyak yang telepon. Boleh kalau mau tanya-tanya silakan berkomunikasi terbuka. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga paparannya barusan ya.